menjadikan Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam rumah ini. Pada kesempatan kali ini kami dari Kementerian 4 akan mempresentasikan hasil proyek PJDN kami. Ada berbagai yaitu analisis karakter gaya dan versi pada motor tidak pasang dalam keadaan berbanding dan keadaan berbuat. Untuk manajemen waktu kita langsung saja pada materi pertama yaitu mengoperasikan selanjutnya. Saya adalah balik atau AC umumnya hasil terdiri dari dua komponen utama yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam dan letaknya berada di luar, sedangkan stator mempunyai koin yang dialiri oleh arus listrik bolak-balik dan nantinya akan menghasilkan medan magnet secara besar. Bagian yang kedua yaitu rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dan letaknya berada di dalam. Rotor bisa bergerak karena adanya lempar yang terdekat pada poros, di mana energi tersebut dihasilkan oleh medan magnet yang berputar. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang diinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran motor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi pasang dan motor induksi satu pasang. Motor induksi tiga pasang dioperasikan pada sistem tenaga tiga pasang dan banyak digunakan dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Motor induksi pasang dioperasikan pada sistem tenaga satu pasang dan banyak digunakan terutama untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci dan sebagainya. Karena motor induksi mempunyai daya keluaran yang rendah. Motor induksi pada dasarnya mempunyai tiga bagian penting seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu stator, yang kedua celah, dan yang ketiga rotor. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dan bukan stasiun kepada kecepatan rotornya. Bila kecepatan stator motor kecepatan rotor stator motor induksi tiga fase yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan tiga fase, sehingga terreduksi arus dan sesuai dengan hukum Lorentz. Rotor pun akan turut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif antara stator dan rotor bisa listrik. Bertambahnya beban akan memperbesar kontrol motor yang oleh karenanya akan memperbesar pula arus input pada motor. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Rumus yang digunakan untuk perhitungan daya listrik adalah sebagai berikut, di mana daya listrik sama dengan tegangan kali arus.
torsi adalah gaya pada gerak transmisi menunjukkan kemampuan sebuah gaya untuk membuat benda melakukan gerak rotasi atau memutar. Sebuah benda akan terrotasi bila dikali torsi. Satuan yang saya gunakan adalah Nm. Baik, selanjutnya pembagi kedua yaitu forsa takbar arif. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode eksperimental untuk menganalisis karakteristik gaya dan torsi pada motor induksi 3 fas dalam dua kondisi yaitu beban nol dan keadaan beban. Berikut adalah langkah-langkah yang diikuti dalam penelitian ini. Satu yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada tabel di bawah. Dua yaitu untuk karakteristik beban nol pada motor induksi 3 fas. Kemudian dari 4 yaitu membuat rangkaian seperti pada gambar rangkaian, menghubungkan satu rangkaian satu, kemudian menjalankan motor sampai mencapai putaran mengenal dengan mengatur setir secara bertahap. Tiga yaitu setiap tahap pengukuran data P, I, dan N. Yang keempat yaitu menurunkan tegangan sampai nol, kemudian memutuskan hubungannya dengan sumber tegangan. Untuk karakteristik perbebanan nol motor induksi 3 fas terdiri dapat yaitu membuat rangkaian seperti rangkaian, menghubungkan saklar S1, kemudian menjalankan motor sampai mencapai putaran nominal dengan mengatur secara bertahap. Yang ketiga, posisi beban RL minimum menghubungkan saklar S2. Keempat, menaikkan beban secara bertahap. Pengaruhan mencapai T, Bin, N, dan I dengan terlebih dahulu tegangan konstan. Adapun gambar-gambar rangkaian pada cobaan di bawah. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan dibacakan oleh Mas Sinda. Baik, langsung saja masuk di bagian hasil dan pembahasan. Berikut tabel pertama itu mengenai pengamatan beban nol motor induksi 3 fasa di mana nilainya itu sama dengan nol. Pada percobaan pertama, hasil pengukuran kami pada tegangan itu 100 volt, harusnya itu 2,24, daya masuknya itu sebesar 45, dan jumlah putarannya itu 1468 rpm. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka kita dapat menghitung torsi, daya keluaran dan torsinya. Adapun perhitungan itu pada pertemuan pertama torsinya, rumus yang digunakan yaitu daya per tegangan kali arus sama dengan 45 dibagi 100 kali 2,2, hasilnya itu 0,2 untuk torsinya. Kemudian untuk perhitungan daya keluarnya, rumus yang digunakan itu tegangan dikali arus kali cos torsi sama dengan 100 kali 2,2 kali 0,20, hasil dari daya keluarannya yaitu 44 watt. Kemudian untuk perhitungan torsinya, diketahui putarannya tadi itu 1468 rpm, kemudian diubah menjadi 24,467 fps. Torsi yang dihasilkan yaitu 44 dibagi 24,467, hasilnya itu sama dengan 1,79. Kemudian kita dapat lihat gambar dari karakteristik beban nol motor induksi 3 fasa di mana nilainya itu sama dengan nol. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecepatan putaran rotor dengan daya dan torsi motor induksi. Semakin tinggi kecepatan putaran rotor, semakin tinggi pula daya yang diproduksi oleh motor. Selain itu,
48, daya masuknya itu 40 watt, dan tegangannya itu 1615 ppm. Perhitungan cos-nya sama dengan hasil yang didapatkan itu 0,69. Kemudian untuk daya keluarannya itu yang didapatkan itu 39,344. Kemudian untuk torsinya itu didapatkan hasil 1,55. Berikut kita dapat melihat gambar dan karakteristik berbeban motor induksi 3 fase di mana P-nya tadi itu sama dengan 120 volt. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika beban naik pada tegangan yang sama, maka untuk dayanya sendiri pada kadar berbeban, daya yang dikonsumsi oleh motor induksi 3 fase meningkat. Semakin besar beban mekanis yang diterapkan pada motor, semakin tinggi daya yang diperlukan untuk mengatasi torsi yang dihasilkan oleh beban tersebut. Kemudian untuk torsi yang dihasilkan oleh motor pada kadar berbeban tergantung pada besarnya beban mekanis yang diterapkan pada kurus motor. Semakin besar beban, semakin tinggi torsi yang diperlukan untuk mengatasi beban tersebut. Selanjutnya yaitu pemateri terakhir dari Bapak Semancat, dipersilakan. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan putaran rotor dengan daya dan torsi motor induksi. Kedua, pada penggunaan motor induksi 3 fase, perhatikan batasan torsi maksimum yang dapat dihasilkan oleh motor. Yang ketiga, torsi yang dihasilkan oleh motor pada badan terlibat tergantung pada besarnya beban mekanis yang diterapkan pada kurus motor. Yang keempat, pada keadaan terlibat, besaran motor induksi 3 fase akan mengalami penurunan dari kecepatan sinkronnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama, untuk meningkatkan efisien dan performa motor induksi 3 fase pada kondisi jalan, diperlukan pengaturan yang tepat antara torsi dan kecepatan putaran. Dan yang kedua, dalam penggunaan motor induksi 3 fase, perhatikan batasan torsi maksimum yang dapat dihasilkan oleh motor. Yang ketiga, pengukuran dan pemantauan daya, torsi, dan kecepatan putaran motor secara teratur dapat membantu dalam memahami karakteristik motor dan mengidentifikasi kemungkinan masalah atau kebutuhan perbaikan. Yang keempat, jika terdapat kebutuhan akan daya atau torsi yang lebih tinggi, pertimbangkan untuk menggunakan motor dengan kapasitas yang sesuai atau menggunakan motor dengan tingkat lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, seperti motor induksi dengan jumlah khusus yang berbeda. Yang kelima, dalam pemilihan dan penggunaan motor induksi 3 fase, perhatikan faktor efisien energi untuk mengoptimalkan penggunaan daya listrik.